Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runtaya Faulia. Saya berasal dari jurusan PAUD kelas 3C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar kurikulum PAUD. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu, dan istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olahraga, yaitu diartikan sebagai jarak jauh yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish hingga ia mendapatkan sebuah penghargaan berupa medali. Nah, yang kedua, dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum itu diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program pendidikan sehingga ia mendapatkan penghargaan berupa ijazah. Sedangkan pada zaman sekarang, kurikulum itu diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan mengenai kompetensi yang telah dibekukan dan cara penyampaiannya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerahnya. Nah, yang kedua ada fungsi kurikulum. Ada 6 fungsi kurikulum di mana siswa itu sebagai subjek didik, yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu di mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan para siswanya untuk bisa memiliki sifat penyesuaian, baik dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu di mana artinya kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menciptakan ataupun menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi itu diartikan di mana kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan perbedaan terhadap individu siswanya. Terus yang keempat ada fungsi persiapan. Di sini diartikan kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan para siswanya untuk bisa melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pemilihan. Di sini diartikan yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pilihan harus mampu memberikan kesempatan terhadap para siswanya untuk bisa memilih program-program belajarnya sesuai dengan tahapan perkembangan ataupun minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik diartikan sebagai kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan para siswanya untuk dapat memahami dan menerima kompetensi ataupun kekuatan yang dimilikinya. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum yaitu peranan yang pertama peranan kreatif, pertama peranan konservatif, kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama yang akan Eva bahas adalah peranan konservatif, yaitu di mana kurikulum sebagai sarana harus mampu mentransmisikan nilai-nilai budaya pada masa lampau yang masih relevan kepada generasi muda, khususnya hal ini para siswa. Nah, yang kedua ada peranan kreatif. Nah, peranan kreatif ini diartikan itu di mana harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang maupun nanti di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif, yaitu di mana peranan ini itu dilatar belakangi oleh nilai-nilai ataupun budaya pada masa sekarang yang telah banyak sekali mengalami perubahan sehingga
perlu disesuaikan dalam kondisi yang sekarang. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam kurikulum. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai separated subject kurikulum, di mana kurikulum ini mata pelajarannya itu yang terpisah satu sama lainnya. Yang kedua ada correlated kurikulum. Kurikulum jenis ini dipahami makna bahwa sejumlah mata pelajaran ataupun tema terpisah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada broad files kurikulum. Di sini artinya itu sebagai usaha meningkatkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata pelajaran ataupun tema. Dan yang terakhir ada integrated kurikulum, yaitu di mana artinya usaha peningkatan bahan pelajaran dari beberapa macam pelajaran ataupun tema. Nah, pembahasan yang kedua yang akan saya bahas selain hakikat kurikulum yaitu ada landasan kurikulum. Ada 4 landasan kurikulum, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, kedua ada landasan psikologis, ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan teknologi. Nah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana kurikulum itu pada hakikatnya adalah untuk bisa mencapai tujuan pendidikan, dan kurikulum ini erat kaitannya dengan filsafat suatu negara yang dianutnya. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Di sini kurikulum itu harus mampu menciptakan atau merubah perilaku peserta didik itu menuju kedewasaan, baik kedewasaan secara fisik, intelektual, emosi, ataupun sosial. Jadi kurikulum itu sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan atau program pendidikan itu sudah pasti mempunyai hubungannya untuk bisa mengubah peserta didik dalam perihal perilakunya. Nah, yang ketiga itu ada landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologis itu di mana kurikulum itu harus mampu menyesuaikan terhadap keadaan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, yang terakhir ada landasan teknologi. Nah, di sini teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di zaman sekarang itu pasti langsung berimplikasi secara langsung ya untuk kurikulum. Nah, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga dapat membantu pemecahan masalah pendidikan. Permasalahan yang terdapat di pendidikan maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.